Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar bersama-sama dari sebuah pertanyaan yang muncul, yang kita akan pelajari bersama-sama dalam program The Best, The Bible Statement. Ada satu pertanyaan saudaraku, jika seseorang sudah dibaptiskan, apakah boleh dibaptis ulang atau dibaptis lagi? Ya, untuk menjawab ini kita akan pelajari tentang makna baptisan. Baptisan air adalah suatu komitmen menguburkan hidup lama. Jadi ingat, kata kuncinya adalah menguburkan. Kubur. Mengubur itu tidak setengah-setengah. Misalnya tangannya dikubur atau kakinya dikubur tapi kepalanya masih ada di tanah, di daratan. Kan tidak mungkin. Orang kalau sudah mati itu dikubur sampai seutuhnya di dalam tanah. Kita baca aja Roma 6 ayat yang keempat, dikatakan demikianlah kita dikuburkan sertanya. Dalam terjemahan baru, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita dikuburkan oleh baptisan dalam kematian. Kolose 2 ayat yang ke-12 kita baca juga, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Lihat katanya dikubur ya, ada kata dikubur dalam baptisan. Jadi ini komitmen menguburkan hidup lama atau manusia lama kita, manusia yang berdosa, dikuburkan seutuhnya, kemudian bangkit menjadi manusia baru dengan hidup yang baru, dengan karakter-karakter Kristus. Nah, ini makna baptisan air. Baptisan air ini juga tanda komitmen mengiring Yesus, keputusan kita selama-lamanya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Dalam terjemahan lama berbunyi demikian, maka kata Petrus kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi jelas di sini dikatakan dibaptis, bertobat dan dibaptis. Ini komitmen mengiring Yesus selama-lamanya. Dibaptis, jalan keampunan dosa. Ini paket lengkap. Saat seseorang percaya pada Tuhan Yesus, dia bertobat, dia berkomitmen mau lepaskan hidup yang lama, baru dia mengambil komitmen itu dalam bentuk baptisan air. Nah, jika seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak mau dibaptiskan, maka orang tersebut itu menolak kehendak Allah. Itu di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-30. Dalam terjemahan lama dikatakan, tetapi orang Farisi dan fakih atau ahli Taurat menolakkan kehendak Allah atas dirinya sendiri di dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya, ya oleh Yohanes. Jadi baptisan, kalau kita tidak mau, kita sudah percaya Tuhan Yesus tapi ayolah dibaptis, tidak mau, berarti orang tersebut menolak kehendak Allah. Artinya apa? Orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah, maka orang tersebut tidak dikenal Allah. Itu di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Enyalah kamu, aku tidak mengenal kamu, karena kamu tidak melakukan kehendakku. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita bertobat sungguh-sungguh, ayo ambil baptisan air sebagai tanda mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar selamanya. Luar biasa, saudaraku. Nah, baptisan yang benar
sebelum kita menjawab pertanyaan, saya perlu memberikan dasar-dasar kecil tentang baptisan. Baptisan yang benar menurut Alkitab adalah baptisan selam. Karena kita tahu ada banyak cara-cara praktek-praktek baptisan. Mulai dari baptisan percik, baptisan di bawah tiang bendera, atau baptisan-baptisan yang model yang lain yang saya kurang tahu. Yang saya tahu hanya ada percik, ada baptisan di bawah tiang bendera, juga ada baptisan selam. Nah, yang benar adalah baptisan selam, saudaraku. Kenapa? Karena ada 3 pengertian di sini yang akan kita lihat. Yaitu yang pertama, putra manusia Yesus, dia dibaptis selam. Kita baca Matius pasal 3 ayat yang ke-16, dikatakan seperti ini ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Nah, kata dibaptis bahasa Inggrisnya baptize. Baptize itu bahasa Yunaninya baptizo. Artinya, saudara bisa cari sendiri di handphone sekarang, banyak nomor strong, saudaraku ya. Bisa dicari ini nomor strong di HP ini, saudaraku. Itu artinya overwhelmed, that is fully wet, benar-benar basah total, ditenggelamkan. Dan baptizo itu akar katanya adalah bapto. Saudara bisa cari nomor strongnya itu, saudaraku. Bapto itu artinya ditenggelamkan, to deep, immerse itu dibenamkan, membenamkan. Jadi itu artinya baptisan, baptizo, ditenggelamkan, bukan dipercik, bukan di bawah tiang bendera, tapi ditenggelamkan. Nah, kemudian setelah dibaptis, Yesus segera keluar. Dalam bahasa Inggrisnya itu went up straightway. Kata went up itu bahasa Yunani-nya adalah anabaino. Itu artinya go up, ascend, climb up, grow up. Itu artinya naik, saudaraku. Nah, kalau naik itu kan seperti orang sudah terbaring terus dia bangun. Nah, ini kalau baptisan percik kan tidak seperti ini. Atau baptisan di bawah bendera kan tidak seperti ini. Jadi ini melambangkan baptisan air yang diselam, saudaraku. Went up straightway. Straightway itu bahasa Yunani-nya eutus, itu immediately, dengan segera. Jadi setelah dia dibenamkan dalam air, seluruhnya terbenam, dia langsung bangkit. Ya kalau tenggelam terus-terusan kan ya tidak bernafas, saudaraku ya. Jadi harus cepat-cepat bangkit. Itulah artinya baptisan selam, ditenggelamkan langsung bangkit gitu, saudaraku. Out of water, keluar dari air. Nah, jadi dari teladan Kristus Yesus saja sini kita melihat inilah baptisan selam. Oke, yang kedua, baptisan ini berbicara tentang penguburan. Kita sudah belajar tadi dalam Roma 6 ayat yang keempat di awal, orang yang dikubur tidak mungkin dikubur setengah-setengah, badannya saja tinggal kepala, atau kakinya aja tinggal badan dan kepala, tidak mungkin. Istilah kubur itu dikubur total dalam kematian, kemudian bangkit. Itu lambang baptisan selam, dipendam, dikuburkan. Nah, pengertian yang ketiga, kita lihat di dalam contoh peristiwa yang lain di dalam Filipus. Kita lihat Filipus dalam Kisah Para Rasul ayat 36 sampai 39. Filipus juga membaptis sida-sida Ethiopia, juga mencari air untuk baptisan selam. Mereka bertemu air tertentu, certain water. Saudara bisa baca itu ayatnya dalam bahasa Inggris. Kemudian go down. Lihat, kata go down itu turun ke air. Lalu went up, go up, keluar dari air. Lihat, itu istilah-istilah Alkitab ini menandakan proses baptisan selam. Jadi baptisan yang benar menurut firman Tuhan adalah baptisan selam. Nah, kembali kita ke pertanyaan yang di awal tadi kita bicarakan. Jika sudah dibaptis, apakah perlu dibaptis ulang? Mungkin dalam beberapa kondisi orang tersebut undur dari Tuhan atau yang lain sebagainya. Ya, kita lihat ya saudaraku ya. Jika baptisannya itu, yang pertama, jika baptisannya itu tidak dengan nama Tuhan Yesus, maka perlu dibaptis ulang. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 19
ayat yang ketiga sampai yang kelima. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Lihat di sini, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lihat, diulangi baptisannya. Jadi baptisan Yohanes mereka diulangi lagi menggunakan nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sebagai pendeta membaptis orang, kita harus mengikuti istilah-istilah Alkitab, yaitu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maka dari itu Kisah 2 ayat yang ke-8 ini menarik. Ini kalimat baptisan air. Kisah 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami baptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan Putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus kami baptisan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tenggelam pagi. Nah, jadi pendeta kita bisa pakai ayat Alkitab ini untuk membaptis orang. Itu sah baptisannya. Tapi kalau tidak nama Yesus, belum sah, itu harus dibaptis ulang. Nah, kedua, jika bukan baptisan selam, maka dulu misalnya dibaptis percik atau dibaptis di bawah tiang bendera, maka perlu diulang agar sesuai apa yang menjadi term atau istilah firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu yang kita teladani. Yang ketiga, jika sudah dibaptis selam dalam nama Tuhan Yesus, maka tidak perlu dibaptis ulang, saudaraku. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-10. Jadi semua ini ada ayatnya, saudaraku. Saya tinggal bacakan. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, lihat mandi itu seluruhnya mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Jadi kalau kita sudah dibaptiskan, sudah ditenggelamkan seluruhnya, fully wet, mandi itu istilahnya, kita tidak perlu lagi mandi lagi. Cukup dibersihkan kakinya, yang kotor-kotor dibersihkan, saudaraku. Nah, ini istilah Alkitab, bukan saya. Jadi kalau sudah dibaptis selam, tidak perlu dibaptis ulang. Jadi kalau ada jiwa baru datang ke suatu gereja, maka prosedurnya dari suatu gereja itu bukan langsung, oh kamu jiwa baru, langsung baptis ulang ya, atau langsung baptisan lagi ya, atau langsung baptis ya. Tidak perlu, saudaraku. Kita harus ngerti firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus ngerti firman Tuhan, istilah-istilah dalam firman Tuhan. Jangan. Tapi tanyakan sebelumnya, tanyakan. Sudah percaya Tuhan Yesus? Oh belum. Oke, kita bimbing dulu ya. Jangan jiwa baru langsung dibaptis saja. Baptisan itu bukan buat seremoni seperti itu. Baptisan itu lambang komitmen, sehingga kita perlu menanyakan komitmen yang sesungguhnya. Jangan udah datang ke gereja langsung baptisan, wah sudah jadi anggota gereja. Bukan seperti itu, saudaraku ya, bukan seperti itu. Jadi ditanyakan, sudah baptis belum? Sudah percaya Tuhan Yesus belum? Oh belum. Oke, kita bimbing, kita berikan pengertian tentang apa Tuhan Yesus itu. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita bimbing dia, kita doakan terus sampai dia, ya aku mau mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, bertobat ya. Ya aku mau bertobat. Ngaku apa aja dosa-dosamu. Ayo ngaku. Ya saya ngaku ini. Bertobat, kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ikuti, ayo ikuti saya ya, berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku salah, saya berdosa kepada Engkau, saya berdosa, saya meminta ampun, dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, saya percaya kepada Tuhan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Selesai kan? Oke, dibimbing, kita lihat sampai sejauh mana pertobatannya. Mungkin sebulan, 2 bulan, oke kita lihat. Oke, kamu udah benar-benar komitmen, iya. Oke, lakukanlah baptisan air.
lakukan baptisan air, lakukan baptisan selam. Itu saudaraku. Nah, jika orang jiwa baru ini sudah percaya Tuhan, maka ditanyakan, sebelumnya sudah dibaptis? Oh sudah. Nah, ya memang kalau berasal dari gereja lain, alangkah baiknya kita katakan, loh kenapa? Ayo kamu kembalilah, saya sudah bimbing kamu, kamu sudah baik, ayo kembalilah ke gerejamu. Tapi kalau orang tersebut tetap tidak mau kembali ke gerejanya, enggak, aku mau mengikut engkau, aku mau masuk dalam beribadah bersama dengan engkau. Ya sudah, kita nggak bisa menolak. Yang penting kita sudah memberikan hal yang benar. Karena kita gereja tidak cari-cari jiwa yang sudah kenal Tuhan, kita cari jiwa yang belum kenal Tuhan. Itu omset omset afiliasi gitu, saudara. Nggak perlu kita cari jiwa yang belum kenal Tuhan. Karena ngapain gereja yang satu jemaatnya naik, gereja yang satu jemaatnya turun, tapi secara di jumlah total omsetnya sama, Tuhan Yesus. Sayang saudaraku ya. Jadi ini saudaraku. Nah, ditanyakan, oh oke, enggak apa-apa kamu berbakti sama kami. Sudah baptisan belum? Oh belum. Oke, ambil komitmen baptis, baptisan selam, baptis. Tapi sebelumnya sudah baptisan? Oh sudah. Dengan baptisan apa? Baptisan selam. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus ya? Ya, waktu itu dalam nama Tuhan Yesus. Oke, nggak perlu dibaptis ulang. Duh, saya dulu nih sudah percaya Tuhan Yesus dibaptis, terus saya undur dari Tuhan. Saya merokok, saya minum minuman keras, saya berzina. Pekerjaan saya nipu kanan nipu kiri, saya kurang aja sama orang tua. Tidak apa-apa, bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan, bereskan dengan orang-orang yang kau lukai, kau celakai, kau rugikan, bereskan semua. Kalau kau menipu orang, kembalikan uangnya. Kemudian komitmen sungguh-sungguh. Loh, perlu dibaptis ulang? Tidak perlu dibaptis ulang. Oke saudaraku ya, ini adalah jawaban dari pertanyaan bolehkah gitu ya, jika seseorang sudah dibaptis, bolehkah dibaptis ulang atau dibaptis lagi ya. Itu jawabannya. Semoga bisa menjawab. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.